What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini gue akan menemani kalian bersama sebuah tulisan dari seorang yang akan menceritakan kisah mengenai kuyang. Jadi di episode kali ini kita akan mendengarkan, kita bakal tuntas bahas kisah tentang kuyang, asal muasalnya. Dan sang pencerita juga akan menceritakan kisah yang dia dengar langsung dari tetangga dan orang-orang yang tinggal di sekitar tempat dia tinggal. Dan kebetulan si pencerita ini juga tinggalnya di Kalimantan. Memang kebanyakan penampakan atau hantu kuyang itu munculnya tuh di Kalimantan. Nah, gimana kisahnya? Sebelum gue mulai menceritakannya kepada kalian, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja. Dan setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk di-share ya guys. So, langsung aja, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Let's go! Kisah ini diceritakan oleh seorang pria bernama Doni Alfredo Kambayong, di mana dia akan intro aja karena banyak yang bertanya di DM dan kolom komentar pada jawaban saya tentang Kalimantan sebelumnya. Saya akan membuat jawaban sendiri tentang apa itu kuyang, urban legend yang terkenal di Kalimantan. Berhubung saya lahir dan besar di Kalimantan, jadi sedikit banyaknya saya tahu tentang hal ini. Untuk digarisbawahi bahwa semua yang saya tulis di sini adalah berdasarkan cerita, kesaksian, dan pengalaman dari tetangga, teman, orang tua, dan saya sendiri. Jadi, jika kiranya ada yang berbeda dari literatur atau dari kesaksian orang lain, mohon dimaklumi. Untuk diketahui, saya bukan anak Indigo atau Indihome atau Indomaret atau semacamnya. Untuk itu juga saya meminta maaf jika kali ini pembahasannya berbau mitos, karena saya tahu visi dan misi Quora adalah untuk membahas sesuatu yang bersifat ilmiah. Langsung saja si penulis memberikan gambaran dari kuyang yang kurang lebih gambarannya itu adalah kepala wanita dengan organ yang melayang-layang tanpa badan. Kuyang sendiri menurut cerita warga yang beredar adalah makhluk halus berwujud kepala dengan organ tubuh yang menggantung, yang pada malam hari berkeliaran mencari mangsa, yaitu darah bayi yang baru lahir, wanita yang baru melahirkan, kemudian wanita yang sedang hamil tua. Bahkan jika kuyang tidak menemukan wanita hamil atau bayi, dia juga dapat menghisap darah menstruasi yang dibuang sembarangan. Dalam beberapa kesaksian juga, kuyang dapat menghisap darah gadis langsung dari paha si gadis, yang pada pagi harinya si gadis akan mendapati pahanya biru dan terasa nyeri. Menurut cerita yang beredar, wanita yang tengah hamil akan mengeluarkan bau yang sangat wangi yang hanya bisa dicium aromanya oleh kuyang tersebut walau dalam jarak beberapa kilometer. Semakin tua usia kandungan ibu hamil, maka semakin wangi bau yang akan dicium si kuyang dan membuat air liurnya bercucuran. Dalam beraksi sendiri, kuyang dapat berubah wujud menjadi binatang seperti kucing atau anjing. Mereka juga bisa berubah menjadi pohon pisang. Maka dari itu, jika di suatu rumah ada wanita hamil, maka pohon pisang di sekitar rumah akan segera ditebang agar tidak menjadi tempat kuyang bersembunyi. Tapi yang paling sering dilihat menurut kesaksian warga adalah mereka menyerupai bola api merah atau putih menyala yang terbang rendah. Jarang sekali ada yang melihat wujud kuyang dalam bentuk kepala dengan jeroan yang seperti menjuntai seperti gambar di dalam film. Kalaupun ada, biasanya hanya melihat kepala yang tertutup rambut hitam panjang. Banyak anak muda sekarang yang menjadikan sosok kuyang sebagai bercandaan di media sosial, seperti yang akan menangkap untuk menjual ginjal dan organ lainnya. Untuk diketahui, menurut mereka yang pernah berurusan dengan kuyang, bahwa makhluk ini tidak bisa ditangkap. Konon katanya jika kita memegang, tangan si pemegang akan melepuh seperti terbakar. Kita hanya bisa mengusirnya atau melukainya.
Di beberapa versi seperti juga cerita yang menyebutkan bahwa orang-orang pemburu kekayaan instan yang mempunyai cukup ilmu dan nyali akan menanti-nanti kedatangan Kuyang untuk diajak berduel. Jika si Kuyang kalah, dia akan meminta diantar pulang ke rumahnya dengan imbalan berupa harta benda. Tapi jika si pemburu yang kalah, maka nyawanya lah yang akan melayang di tangan Kuyang. Untuk menangkal serangan Kuyang, sebenarnya ada beberapa cara. Yang paling populer adalah para ibu hamil biasanya membekali dirinya dengan bulu landak atau gunting. Cara ini juga yang dulu ibu saya lakukan saat mengandung adik saya, yaitu meletakkan bulu landak di dekat bantalnya saat tidur. Jadi di sini penulis juga memberikan gambaran bulu landak itu seperti apa ya. Ukurannya itu lumayan besar, seperti jari manusia. Nah, selain bulu landak dan gunting, ada juga cara lain seperti menabur garam di sekeliling rumah, membakar kulit bawang, atau membawa sapu lidi untuk memukul Kuyang saat Kuyang tersebut muncul. Untuk memukul Kuyang dengan sapu lidi pun tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Cukup satu kali pukulan yang akan membuat Kuyang luka parah sampai tidak bisa bangun berhari-hari. Kuyang sendiri beraksi dengan bermacam cara. Ada yang terbang langsung ke rumah mangsanya, lalu masuk ke dalam rumahnya yang pintunya masih terbuka. Maka dari itu, orang tua dulu akan sangat marah jika saat maghrib masih ada pintu rumah yang terbuka. Ada yang menghisap mangsanya hanya dari lubang ventilasi kamar tempat si ibu hamil tidur. Ada yang berubah menjadi kucing liar yang masuk ke dalam rumah. Ada yang menyamar menjadi pedagang keliling yang menawarkan dagangan ke ibu hamil. Ada pula yang menjadi sosok orang asing yang berpura-pura kenal berbasi-basi sambil mengelus perut atau anggota badan lain ibu hamil tersebut. Maka dari itu, setiap ibu hamil yang disentuh orang asing secara sengaja disarankan untuk menyentuh kembali orang asing tersebut yang konon agar ilmunya berbalik ke orang tersebut. Konon katanya, Kuyang ini merupakan wanita. Ada juga yang laki-laki yang menganut ilmu hitam, baik disengaja maupun tidak, dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan, kecantikan, keabadian, atau ketangguhan. Pada malam hari, kepala si penganut ilmu hitam ini akan lepas dari badannya, terbang ke sana kemari mencari mangsa dan darah yang akan dihisapnya. Biasanya proses ini tanpa disadari oleh si pemilik ilmu hitam atau Kuyang tersebut. Dia hanya merasa seperti tertidur saja. Proses ini juga biasanya disaksikan oleh keluarga si Kuyang, namun itu sudah menjadi hal biasa karena memang ini ilmu turun-temurun dari keluarga tersebut. Kelak, si anak dari Kuyang mau tidak mau harus mewarisi ilmu ini. Jika tidak, orang tuanya tidak akan bisa meninggal walaupun sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Dulu, sebelum pengguna jilbab di kalangan wanita belum sepopuler sekarang, setiap wanita yang keluar rumah menggunakan kerudung pasti akan diisukan sebagai Kuyang. Kerudung yang digunakan disinyalir untuk menutupi bekas luka di lehernya, karena saat si Kuyang kembali ke wujud manusianya, bekas sambungan antara badan dan kepala yang terlepas di lehernya masih akan meninggalkan bekas seperti layaknya luka yang baru kering. Dulu, saat skincare juga belum sepopuler sekarang, setiap ibu-ibu usia 40-an ke atas yang masih cantik atau orang tua rentan 70-an ke atas yang masih kuat bekerja seperti tani, tukang, atau nelayan akan diusulkan juga sebagai Kuyang, karena salah satu dari tujuan orang menganut ilmu Kuyang adalah kecantikan dan ketangguhan fisik. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, tempat tinggal saya, berada di kecamatan Balikpapan Timur, dan Balikpapan Timur sendiri merupakan daerah pinggiran kota yang masih banyak hutan, kebun, bukit, dan hutan bakau, walaupun sekarang sudah banyak berkurang seiring pembangunan. Bagi warga Balikpapan Timur, ada kampung yang reputasinya sudah terkenal sebagai sarang Kuyang. Kita sebut saja kampung X, Y, dan Z. Kalau orang Balikpapan Timur pasti tahu. Tempat tinggal saya sendiri berada di antara 3 kampung tersebut. Nah, saking terkenal ya reputasi negatif kampung ini, setiap wanita hamil dari luar kampung tidak akan berani menginjak kaki
di 3 kampung ini. Waktu saya SD, saya tepat berada di kampung X, sehingga banyak anak kampung X yang bersekolah di SD tersebut dan menjadi teman saya. Dan kampung tempat tinggal saya dengan kampung X hanya terpisah oleh kebun kelapa yang luas dan gelap, lebih mirip seperti hutan yang sekarang sudah berubah menjadi perumahan mewah. Semasa SD, kami sesama bocah ingusan saling bertukar cerita seputar kuyang. Biasanya anak dari kampung X yang akan jadi narasumber karena di kampungnya cerita seputar kuyang sudah menjadi rahasia umum dan jadi makanan sehari-hari. Seiring saya tumbuh besar, saya berpikir bahwa cerita-cerita teman SD saya itu hanyalah mitos dan isapan jempol, layaknya cerita hantu di WC sekolah ataupun cerita horor khas bocah SD lainnya. Nalar saya menolak mentah-mentah cerita-cerita tersebut, tetapi kejadian-kejadian di luar nalar yang saya alami atau saya saksikan sendiri seakan membuktikan eksistensinya dari cerita tentang kuyang yang awalnya saya anggap hanya mitos. Di zaman media sosial seperti sekarang, di mana informasi bisa sampai dengan cepat, mungkin banyak orang di Indonesia yang sudah tidak asing lagi mendengar nama kuyang asal Kalimantan. Para perantau ini kebanyakan dulunya kurang percaya dengan apa yang namanya kuyang sehingga mereka kurang waspada. Oleh karena itu, di daerah saya banyak korban serangan kuyang selama tahun 90-an sampai 2000-an adalah para pendatang atau perantau dari Jawa. Beberapa serangan yang saya ingat antara lain, ada suami istri perantau dari Jawa yang ngontrak di kampung saya. Saat itu istrinya sedang hamil namun tetap bekerja sebagai SPG di mall. Sebenarnya warga kampung sudah memperingati agar tidak sering pulang malam apalagi sendirian, tapi dia tidak mengindahkannya. Sampai suatu malam, dia harus pulang lewat jam 11 malam dan melewati kebun kelapa sebagai jalan pintas. Keesokan paginya, dia mendapati perutnya sudah kempes seperti biasa dan setelah diperiksa, tidak ada janin di dalamnya. Ada juga seorang ibu hamil yang kebetulan kakak ipar teman saya. Dia pergi untuk berbelanja di pasar malam yang diadakan di lapangan kampungnya. Tiba-tiba ada seorang nenek asing datang mengelus perutnya sambil bertanya berapa bulan usia kandungannya. Karena tidak peka dengan fenomena tersebut, si ibu hamil membiarkan saja si nenek tersebut mengelus perutnya. Tidak lama sesampainya di rumah, si ibu hamil merasakan sakit perut dan melahirkan. Namun saat dilahirkan, anaknya sudah tidak bernyawa dengan keadaan tubuhnya membiru. Lain dengan 2 kasus di atas, ada juga salah seorang teman kecil sekolah saya ketika SD dulu yang menjadi korbannya. Rumah teman saya ini kebetulan berbatasan langsung dengan kampung X. Teman saya ini pindah ke kampung halaman orang tuanya di Jawa setelah lulus SMP dan baru kembali ke rumahnya di Balikpapan setelah dia lulus kuliah dan menikah. Istrinya yang baru pertama kali ke Kalimantan tentu masih awam dengan mitos ini. Ketika baru beberapa hari anak pertamanya lahir, si istri yang ingin pergi buang air melihat ada kucing yang masuk ke dalam kamarnya. Namun dia tidak menghiraukannya, padahal saat itu anaknya ditinggal sendirian di dalam kamar sementara mertuanya sedang di dapur. Sekembalinya dari toilet, si bayi tersebut sudah terbujur kaku dengan badan yang membiru. Dari 3 kasus di atas, mungkin bagi tenaga medis ada penjelasan secara ilmiah dan masuk akal. Tapi bagi mayoritas warga di sini, hal itu adalah karena serangan kuyang. Nah, seiring dengan perkembangan kota yang makin maju, makin banyak pula perusahaan besar yang membuka cabang di sekitar daerah ini dan semakin banyak pula lowongan pekerjaan yang bisa diisi warga lokal. Anak-anak mereka juga mulai bekerja pada posisi-posisi bergengsi. Banyak juga yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di Pulau Jawa. Mereka tidak lagi hidup di bawah garis kemiskinan seperti dulu hingga harus mencari ilmu kuyang untuk mencari kekayaan. Tapi kenapa ilmu kuyang masih ada tetap sampai sekarang? Jawabannya adalah karena ilmu ini tidak bisa dibuang begitu saja. Harus diwariskan kepada si anak. Jika tidak, orang tuanya akan menderita dan tak akan kunjung menemui ajalnya. Si anak pun mau tak mau harus menerima ilmu ini karena tak tega melihat penderitaan orang tua yang hidup segan, mati pun tak mau. Oh my god.
Merinding kan guys? Nah itu dia kisah mengenai kuyang yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Gimana menurut kalian? Ada gak sih dari kalian yang pendengar di sini yang berasal dari Kalimantan juga? Karena memang kisah tentang kuyang di Kalimantan itu sangat kental sekali. Nah buat kalian yang punya kisah-kisah seperti ini, kalian bisa langsung aja share ke gua. Kalian bisa langsung aja DM Instagram gua di Willikun. Pasti kisah kalian akan gua bawakan di podcast Cerita Seram guys. Nah itu dia cerita hari ini guys. Thank you guys udah mendengarkan podcast Cerita Seram pada malam hari ini. See you guys in the next episode. Bye bye.